Drone ini kan terbang di udara ya. Nah, sedangkan di udara itu kan tidak hanya drone saja ya yang terbang di udara seperti pesawatnya gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu mengerti dasarnya regulasi. Kalau ketika kita punya drone diterbang di mana aja, boleh tertentu area-area titik mana aja yang boleh diterbangin atau enggak. Nah, di situ kan seperti drone-drone merek DJI itu kan sudah memenuhi regulasi zona di Indonesia ya, dia mengikuti. Di situ dia diberitahukan area bandara seluas berapa hektar, berapa kilometer yang boleh diterbangkan sama yang tidak. Nah, kalau kita menerbangkan drone nya itu ada sertifikasi untuk pilot drone-nya. Nah, itu harus ada lembaganya melalui FASI. FASI itu Federasi Aerosport Indonesia. Selain FASI itu juga ada seperti ABDI gitu kan. Terus kayak EduTech juga ada ya dari pihak swasta dan lainnya untuk menyelenggarakan sertifikasinya itu. Nah, kalau dari saya sendiri itu kan melalui FASI, bawahnya langsung dari Dispodirga, Dinas Potensi Kedirgantaraan TNI AU. Nah, jadi kita harus sebenarnya sih penting ya untuk memiliki SIM sertifikasi pilot itu ya. Jadi nantinya berguna untuk buat pekerjaan ke depannya ketika kita terbang di area-area yang membutuhkan legalitas atau izin ya tentu. Nah, itu harus seperti kayak di Kota Tua. Kota Tua itu kan harus ketika kita mau ngusut area spot-spot yang ngambil di kawasan Kota Tua itu, nah itu harus memiliki SIM sertifikat pilot itu. Jadi kita harus daftar, kalau enggak ya kita nggak bakal boleh terbang di sana. Fungsinya sertifikat itu untuk izin membuat notam. Notam itu notice airman. Nah, jadi ketika kita punya sertifikat, kita bisa izin tuh untuk nerbangin di wilayah-wilayah yang membutuhkan notam itu. Itu kayak seperti wilayah di Monas. Monas itu kan wilayah ring 1. Nah, itu kita harus pakai notam. Terus di BGBK juga harus pakai notam dia izinnya. Di dekat-dekat bandara kita harus pakai notam. Nah, itu izinnya kan harus ke bandara wilayah setempat. Jadi ketika prosesnya itu sih melalui Sidopi ya juga bisa ya. Jadi ketika kita punya sertifikat, kita ajuin daftarkan melalui Sidopi dari Kementerian Perhubungan itu. Nah, di situ nanti diberitahu cara-caranya, step-stepnya, bagaimana cara mendaftarkannya. Gitu sih. Yang paling utama itu ya untuk pengguna drone semuanya, seluruhnya. Jadi ya wajib lah sertifikasi kita punya license-nya gitu sih. Oke, jika ada pertanyaan dan mengenai tentang regulasi dan sebagainya di dunia perdronan gitu ya, bisa hubungi di bawah sini ya.